Lukas 22 ayat 42 berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Yesus berharap agar cawan itu lalu daripadanya. Namun ia mengakhiri harapannya dengan berkata, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Yesus memberi teladan bahwa di dalam doa, kita menyediakan diri dan membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Ada seorang hamba Tuhan asal Surabaya yang menceritakan kesaksian seorang ibu penjual tempe. Peristiwanya ini terjadi di sebuah desa di Jawa Tengah. Adalah seorang ibu setengah baya yang sehari-harinya berjualan tempe buatannya sendiri di desanya. Pada suatu hari, seperti biasanya, pada saat ia akan pergi ke pasar untuk menjual tempenya, ternyata pagi itu tempe yang terbuat dari kacang kedelai masih belum jadi tempe, alias masih setengah jadi. Ibu ini sangat sedih hatinya, sebab jika tempe tersebut tidak jadi, berarti ia tidak akan mendapatkan uang, karena tempe yang belum jadi tentunya tidak laku dijual. Padahal mata pencaharian si ibu hanyalah dari menjual tempe. Dalam suasana hatinya yang sedih, si ibu yang memang aktif beribadah di gerejanya teringat akan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan dapat melakukan perkara-perkara ajaib, bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lalu ia pun menumpangkan tangannya di atas tumpukan beberapa batangan kedelai yang masih terbungkus dengan daun pisang tersebut. Ia berdoa, "Bapa di sorga, aku mohon kepadamu agar kedelai ini menjadi tempe. Dalam nama Yesus, amin." Demikian doa singkat si ibu yang dipanjatkannya dengan sepenuh hati. Ia yakin dan percaya Tuhan pasti menjawab doanya. Lalu dengan tenang, ia menekan-nekan bungkusan bakal tempe tersebut dengan ujung jarinya. Dengan hati yang deg-degan, ia mulai membuka sedikit bungkusannya untuk melihat mujizat kedelai jadi tempe itu terjadi. Namun apa yang terjadi? Dengan kaget dia mendapati bahwa kedelai tersebut masih tetap kedelai. Si ibu tidak kecewa. Ia berpikir bahwa mungkin doanya kurang jelas didengar Tuhan. Lalu kembali ia menumpangkan tangan di atas batangan kedelai tersebut. Ia berdoa, "Bapa di sorga, aku tahu bahwa bagimu tiada yang mustahil. Tolonglah aku supaya hari ini aku bisa berdagang tempe. Karena itulah mata pencaharianku. Aku mohon di dalam nama Yesus, jadikanlah batangan kedelai ini menjadi tempe. Dalam nama Yesus, amin." Dengan iman ia pun kembali membuka sedikit bungkusan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Dengan kaget ia melihat bahwa kacang kedelai tersebut masih tetap begitu. Sementara hari semakin siang di mana pasar tentunya akan semakin ramai, si ibu dengan tidak merasa kecewa atas doanya yang belum terkabul, merasa bahwa bagaimanapun sebagai langkah iman, ia akan tetap pergi ke pasar membawa keranjang berisi barang dagangannya itu. Ia berpikir, mungkin mujizat Tuhan akan terjadi di tengah perjalanan ketika ia pergi ke pasar. Lalu ia pun bersiap-siap untuk berangkat ke pasar. Semua keperluannya untuk berjualan tempe seperti biasanya sudah disiapkannya. Sebelum beranjak dari rumahnya, ia sempatkan untuk menumpangkan tangan sekali lagi. Dan ia berdoa, "Bapa di sorga, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju pasar, Engkau akan mengadakan mujizat buatku. Di dalam nama Yesus, amin." Lalu ia pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, ia tidak lupa menyanyikan beberapa lagu puji-pujian. Tidak lama kemudian sampailah ia di pasar. Dan seperti biasanya, ia mengambil tempat untuk menggelar barang dagangannya. Ia yakin bahwa tempenya sekarang pasti sudah jadi. Lalu ia pun membuka keranjangnya. Perlahan ia membuka sedikit dan melihat isinya.
Apa yang terjadi? Ternyata tempenya benar-benar belum jadi. Si ibu menelan ludah. Ia tarik napas dalam-dalam. Ia mulai kecewa pada Tuhan karena doanya tidak dikabulkan. Ia merasa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak kasihan kepadanya. Ia hidup hanya mengandalkan hasil menjual tempe saja. Selanjutnya, ia hanya duduk saja tanpa menggelar dagangannya. Karena ia tahu bahwa mana ada orang yang mau membeli tempe yang masih setengah jadi. Sementara hari semakin siang dan pasar sudah mulai sepi dengan pembeli. Ia melihat dagangan teman-temannya sesama penjual tempe, rata-rata tinggal sedikit yang tersisa. Si ibu tertunduk lesu. Ia seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan hidupnya hari itu. Ia hanya bisa termenung dengan rasa kecewa yang dalam. Yang ia tahu bahwa hari itu ia tidak akan mengantongi uang sepeser pun. Tiba-tiba, ia dikejutkan dengan sapaan seorang perempuan. Perempuan itu berkata, "Bu, maaf ya, saya mau tanya. Apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Soalnya dari tadi saya sudah keliling-keliling pasar mencarinya, tapi tidak juga menemukannya." Seketika si ibu tadi terperangah. Ia kaget. Sebelum ia menjawab sapaan perempuan di depannya itu, dalam hati cepat-cepat ia berdoa, "Tuhan, saat ini aku tidak butuh tempe lagi. Aku tidak butuh lagi. Biarlah daganganku ini tetap seperti semula. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin." Tetapi kemudian, ia tidak berani menjawab perempuan itu. Ia berpikir, jangan-jangan tempenya sudah jadi. Jadi ia sendiri saat itu dalam posisi ragu-ragu untuk menjawab ya kepada perempuan itu. Bagaimana ini, ia berpikir. Kalau aku katakan iya, jangan-jangan tempenya sudah jadi. Siapa tahu tadi sudah terjadi mujizat Tuhan. Ia kembali berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan, biarlah tempeku ini tidak usah jadi tempe lagi. Sudah ada orang yang kelihatannya mau beli. Tuhan, tolonglah aku kali ini. Tuhan, dengarkanlah doaku ini," ujarnya berkali-kali. Lalu, sebelum ia menjawab perempuan itu, ia pun membuka sedikit daun penutupnya. Lalu, apa yang dilihatnya? Ternyata memang benar, tempenya belum jadi. Ia bersorak dengan senang di dalam hatinya. Puji Tuhan katanya. Singkat cerita, perempuan tersebut memborong semua dagangan si ibu itu. Sebelum perempuan itu pergi, ia penasaran. Ibu ini penasaran, kenapa ada orang yang mau membeli tempe yang belum jadi. Ia bertanya kepada perempuan itu, dan perempuan itu mengatakan bahwa anaknya di Jogja mau tempe yang berasal dari desa itu. Berhubung tempenya akan dikirim ke Jogja, jadi ia harus membeli tempe yang belum jadi. Supaya setibanya tempe itu di Jogja, tempe itu sudah jadi. Kalau tempe yang sudah jadi yang dikirim, maka setibanya di sana, tempe tersebut sudah tidak bagus lagi dan rasanya sudah tidak enak. Apa yang bisa kita simpulkan dari ilustrasi yang saya ambil dari air hidup ini? Kadangkala, cara Tuhan mengabulkan doa kita tidaklah sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Saat kita meminta kesembuhan, mungkin Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi penyakit tersebut. Saat kita meminta sesuatu, mungkin Tuhan justru membuka kesempatan bagi kita untuk memberi. Kadangkala, situasi ini membuat kita malas untuk berdoa. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Cara Tuhan pun ajaib. Lihat saja kisah dari penjual tempe tersebut. Allah tahu kebutuhan kita. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Doa sanggup menembus batas ketidakmungkinan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.